Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar siswa-siswi SMP Sekota Bontang? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kebugaran, dan semangat tentunya. Kembali lagi dalam program Simple Jago, sistem pembelajaran juara aktif global optimis bersama saya, Ibu Sri Wahyudi dari SMP Yayasan Pupuk Kaltim. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu ingatkan agar senantiasa menjalankan protokoler kesehatan dengan mengingat 3M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kalau tidak terlalu penting untuk keluar rumah, mending di rumah aja deh sambil belajar kreatif melalui layar kaca. Baiklah anak-anak, ada baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Ananda sekalian, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Kali ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Yuni, kita akan membahas materi bab 3 tentang teks cerita pendek dengan subbabnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek. Langsung saja yuk, simak slide tayangan berikut. Nah, sebelum kita mulai, kita persepsi dulu ya. Yang pertama, apa saja unsur-unsur dalam teks cerpen? Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks cerpen? Nah, masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya tentang unsur-unsur dalam teks cerpen? Teks cerpen terdiri atas dua struktur. Terdiri atas dua unsur. Yang pertama, ada unsur intrinsik yang terdiri atas tema, latar, penokohan, sudut pandang, dan alur. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik yang terdiri atas bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam karya sastra. Unsur-unsur teks cerpen, baik unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik, keduanya adalah unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Caranya gampang. Yang pertama, kita membaca secara keseluruhan isi teks, lalu mencermati isi dari teks cerpen. Setelah itu, kita tentukan bagian-bagian dari unsur teks cerita pendek. Bagaimana? Sudah ingat bukan? Mudah kan? Kalau begitu, kita bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kami harapkan peserta didik mampu menelaah struktur teks cerpen. Yang kedua, kami harapkan peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pada bagian C, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Kegiatan pertama, kita akan mencermati struktur dari teks cerpen. Kegiatan kedua, kita akan menelaah penggunaan bahasa teks cerpen. Yang pertama, mencermati struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa, pengenalan suasana, dan alur cerita. Yang kedua, struktur komplikasi. Struktur komplikasi ini merupakan bagian yang berisi permasalahan yang diangkat dalam cerita atau sering disebut konflik. Konflik bisa terkait langsung dengan tokoh, bisa tidak terkait
bisa tidak terkait langsung dengan tokoh atau berasal dari lingkungan. Dan yang ketiga adalah struktur resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir atau bagian penyelesaian masalah atau konflik dalam cerita. Catatannya, konflik terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah penyebab konflik atau alasan atau latar belakang terjadinya masalah dalam cerita. Yang kedua adalah konflik itu sendiri atau permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, akibat dari konflik. Ini merupakan hal yang diperoleh setelah terjadi permasalahan atau konflik. Ingat, setiap bagian dari struktur teks cerita pendek tidak boleh dibolak-balik. Harus tersusun secara sistematis mulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi tidak mungkin kalau komplikasi dulu lalu orientasi ya. Ibarat kita makan pisang, tidak mungkin kita langsung memakan isinya tanpa mengupas kulitnya terlebih dahulu. Nah, di slide tayangan televisi Ananda sekalian, sudah Ibu tampilkan sebuah teks cerpen yang akan kita baca bersama dan akan kita cermati struktur teks cerpennya. Yuk, kita simak contoh berikut. Tidurlah, Nalea, esok kita abadi. Gadis kecil itu memucat, bibirnya membiru karena dingin. Hujan belum juga reda sejak sore tadi. Jalanan basah dan sebagiannya menampakkan genangan pekat, seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Ini pakai jaket, kata ayahnya. Lelaki itu menyentuh kening Nalea, dan memang terasa hangat. Sepertinya kamu masuk angin. Mereka sedang berteduh di etalase toko. Kemil basah, lampu-lampu jalan, papan reklame, juga sorot mobil dan motor. Semua adalah cahaya yang mengelilingi udara dingin di sekujur tubuh kota. Nalea masih berbaring di pangkuan lelaki itu. Ia berkeringat, membuat helai rambutnya menempel di kening. Napasnya berat dan matanya setengah terpejam. Lelaki itu tidak bisa membayangkan perasaan anak gadisnya setelah segala kejadian yang mereka alami. Yah, kios sederhana mereka diangkut petugas penertiban siang tadi. Siang itu, Nalea sedang duduk di pinggiran taman kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah sebayanya yang berpakaian lusuh. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak tertawa riang yang bahkan giginya belum lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sungguh teramat keras? Namun, begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh dari arah belakang. Tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penertiban preman, pengamen, dan pedagang asongan. Weh, ada satpol. Nalea segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari, menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara mobil yang lantas membunyikan klakson berkali-kali. Nalea terus berlari. Ia melewati pedagang soto, pejalan kaki, tukang becak, tukang ojek yang sibuk dengan gadget, dan orang-orang lain yang tak ada hubungannya dengan cerita ini. Namun, ada 2 petugas yang terus mengejarnya. Gadis itu pun sampai di sebuah kios kecil. Ia membuka pintu samping kios, membangunkan seorang lelaki yang tengah tidur berbalut sarung. Ayah, aku dikejar satpol. Hah? Dalam keadaan setengah sadar, lelaki itu lantas meminta Nalea masuk.
Namun hanya berselang beberapa detik sampai dua petugas itu menemukannya. "Oh, jadi kalian tinggalnya di sini," salah seorang petugas berkata, lalu mengambil HT. "Mobil ke sini, 200 meter arah barat. Ada kios yang harus diangkat." Dalam keadaan masih tampak pusing, Ayah Nalea mengajak anaknya segera membereskan beberapa barang seperti buntalan baju, radio, dan tas. Mereka harus buru-buru pergi jika tidak ingin dibawa ke panti sosial. "Loh, hei, mau kemana?" Lelaki itu menggendong Nalea dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios-kios semi permanen itu. Nah, itulah tadi teks cerita pendek yang telah kita baca secara bersama-sama. Kira-kira ada yang sudah bisa menerka struktur dari teks cerpen Nalea ini? Bagian orientasinya yang mana ya? Komplikasi dan resolusinya yang mana? Yuk kita analisis bersama. Jadi ingat, tadi struktur teks cerita pendek terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kira-kira bagian orientasinya ada di bagian pertama atau bagian selanjutnya ya? Kita ingat lagi, orientasi berisi pengenalan sifat tokoh, latar tempat, suasana, dan alur cerita. Ya, kira-kira apakah paragraf ini termasuk bagian orientasi? Ya, betul sekali. Jadi, bagian paragraf pertama dari teks cerpen ini merupakan bagian orientasi, karena di dalamnya terdapat pengenalan tokoh, yaitu tokoh Nalea, dan tokoh lelaki yang merupakan ayah Nalea. Kemudian kita juga bisa melihat suasana yang digambarkan dalam cerita Nalea ini adalah kehidupan yang begitu kelam, seperti genangan air yang pekat. Kemudian sifat tokohnya pun kita bisa lihat dari sosok ayahnya adalah sosok ayah yang menyayangi anaknya. Kira-kira bagian orientasi selanjutnya apakah masih terlihat di paragraf kedua dan seterusnya? Yuk kita lihat. Nah, jadi paragraf 3 dan 4 pun juga masih masuk ke dalam bagian orientasi karena masih menjelaskan seputar alur cerita, gambaran alur cerita, dan juga kita bisa lihat ada pengenalan latar tempat yaitu di etalase toko dan pengenalan latar waktu yaitu siang tadi. Oke, kira-kira selanjutnya kita masuk ke bagian apa ya? Ya, betul sekali. Kita masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi merupakan masalah atau konflik dalam cerita. Apakah paragraf 5 sudah masuk dalam komplikasi? Betul sekali. Jadi paragraf kelima sudah masuk dalam bagian komplikasi. Bisa dilihat pada kutipan kalimat, tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penertiban preman, pengamen, dan pedagang asongan. Jadi awal mula munculnya permasalahan berada di paragraf kelima. Dengan kata lain, komplikasinya dimulai pada saat petugas penertiban tiba dan mengamankan lokasi sekitar dari pengamen, preman, dan pedagang asongan. Nah, untuk bagian komplikasi ini terlihat pada paragraf 5 sampai paragraf 10. Ya, bisa dilihat pada paragraf 6 ini ada kalimat yang menyatakan satpolnya sudah terlihat oleh anak-anak yang sedang sibuk bermain. Lalu kemudian Nalea berlari menuju ke arah kios ayahnya untuk memberitahukan kalau ada petugas penertiban.
Dan kemudian puncaknya adalah pada saat Nalea dikejar oleh Satpol dan kios ayahnya pun ditemukan serta akan segera diangkut ke mobil pengangkut dari Satpol tersebut. Nah, itulah tadi untuk bagian komplikasi dari paragraf 5 sampai paragraf 10 ya. Selanjutnya kira-kira bagian struktur selanjutnya apa? Ya, betul sekali. Selanjutnya adalah bagian resolusi. Resolusi tadi apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, resolusi adalah bagian penyelesaian dari masalah atau konflik cerita. Untuk bagian resolusi, kita bisa lihat pada paragraf 11 dan paragraf 12. Jadi resolusinya tersirat pada kalimat lelaki itu menggendong Nalea dan segera menyelinap di pagar. Maka keduanya pergi sambil sesekali menoleh pada petugas yang sibuk merobohkan kios-kios semi permanen itu. Dengan kata lain, resolusinya adalah Nalea dan ayahnya pergi meninggalkan kios dan petugas penertiban. Wah, ternyata untuk menentukan struktur dari teks cerpen mudah ya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, kalaupun belum paham boleh dicatat ya, dan nanti bisa ditanyakan kepada guru bahasa Indonesia masing-masing. Oke, selanjutnya kegiatan yang kedua, kita akan menelaah penggunaan bahasa dari teks cerpen, atau dengan kata lain kita akan menentukan aspek kebahasaan dari teks cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerpen terdiri atas yang pertama, penggunaan kata ganti orang dilihat dari sudut pandang. Yang kedua, penggunaan penanda keterangan waktu. Yang ketiga, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Dan yang keempat, penggunaan gaya bahasa atau majas. Kita telaah dulu yang kaidah kebahasaan yang pertama ya, yaitu penggunaan kata ganti orang dilihat dari sudut pandang. Penggunaan kata ganti orang dilihat dari sudut pandang terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah kata ganti orang pertama. Bentuk tunggalnya saya, aku, daku, ku, dan ku. Bentuk jamaknya kami dan kita. Bagian kedua yaitu penggunaan kata ganti orang kedua. Bentuk tunggalnya engkau, kamu, anda, dikau, kau, dan mu. Bentuk jamaknya kalian, anda sekalian. Bagian ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Bentuk tunggalnya ia, dia, beliau, nya, dan nama tokoh. Sedangkan bentuk jamaknya adalah mereka. Kira-kira pada kutipan teks Nalea, kata ganti yang digunakan adalah ya. Untuk kutipan teks Nalea, penggunaan kata ganti orang dilihat dari sudut pandangnya adalah kata ganti orang ketiga. Bisa kita lihat pada paragraf 3 kalimat 2 dengan kutipan kalimat ia berkeringat membuat helai rambutnya menempel di kening. Bentuk kata ganti orang ketiga yang digunakan adalah bentuk tunggal, yaitu ia dan nya. Kemudian pada paragraf ke-6 kalimat pertama, kutipan kalimatnya, Nalea segera teringat kios ayahnya. Ya, bentuk kata ganti yang digunakan adalah bentuk tunggal juga, yaitu nama tokoh dan nya. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan penanda keterangan waktu. Kata yang menunjukkan keterangan waktu antara lain ada besok, pagi, siang, sore, malam, esok, lusa, kemarin, dan petunjuk hari lainnya. Dan untuk kutipan teks cerpen Nalea, penggunaan kata yang menunjukkan keterangan waktu adalah
Yang pertama kita bisa melihat pada paragraf 1 kalimat pertama dengan kutipan kalimat, tidurlah Nalea, esok kita abadi. Kira-kira kata keterangan waktunya yang mana ya? Ya, betul sekali, yaitu kata esok. Kemudian pada kutipan kalimat di paragraf 1 kalimat 2, yaitu hujan belum juga reda sejak sore tadi. Kata penanda keterangan waktunya adalah sore. Selanjutnya pada paragraf 5 kalimat pertama, siang itu Nalea sedang duduk di pinggiran taman kota. Ya, kata keterangan penanda waktunya adalah siang. Jadi masih banyak ya kata keterangan penanda waktu pada teks cerpen Nalea. Mungkin nanti bisa ditemukan oleh Ananda sekalian. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Kosakata dan alur memiliki hubungan erat dalam menciptakan alur cerita yang baik. Pemilihan kosakata yang tepat akan menghasilkan cerita yang enak dibaca, memberikan kualitas gambaran cerpen, dan menambah keserasian serta keindahan makna yang tercipta. Pemilihan kosakata lebih mengutamakan penggunaan kata khusus daripada kata umum. Contoh, kata umum adalah bunga. Kata khususnya adalah mawar dan melati atau nama bunga-bunga yang lainnya. Jadi dalam penulisan teks cerpen biasanya lebih banyak menggunakan kata khusus dibandingkan dengan kata umum karena kata khusus memiliki makna yang lebih indah dibandingkan dengan kata umum atau kata yang sudah sering kita dengar pada percakapan sehari-hari. Kira-kira pada kutipan teks cerpen Nalea, kata khusus yang digunakan apa saja ya? Untuk pemilihan kosakata, ada kata memucat, membiru, beranjak, menampakkan, menyelinap, dan menoleh. Jadi itulah kosakata kata khusus yang ditemukan pada teks cerpen Nalea. Oke, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan gaya bahasa atau majas. Mungkin untuk bagian ini sudah sering kita dapatkan pada teks-teks sastra yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti mungkin di kelas 7 kita ada teks fabel, teks cerita fantasi, dan yang lainnya. Yuk kita lihat ada majas apa saja ya yang digunakan dalam teks cerpen. Sebelumnya kita pahami bahwa gaya bahasa dalam cerpen berperan memperindah dan meningkatkan efek makna dalam bacaan yang menimbulkan makna konotasi. Nah, untuk teks cerpen, majas yang digunakan salah satunya adalah majas perbandingan, yang terdiri atas majas personifikasi. Majas personifikasi melukiskan benda mati yang seolah-olah dapat bertingkah laku seperti manusia. Contoh, ballpoint itu menari-nari di atas kertas. Yang kedua, ombak berkejar-kejaran di pantai. Nah, apakah ballpoint dan ombak memiliki tangan dan kaki seperti manusia sehingga bisa menari dan berkejar-kejaran? Tentu tidak ya, karena ballpoint dan ombak bukanlah manusia. Hanya saja ballpoint dan ombak itu diperbandingkan sehingga bisa menyerupai tingkah laku dari manusia. Selanjutnya adalah majas metafora. Majas metafora membandingkan objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contoh, wanita itu menjadi kambing hitam dalam perkara tersebut. Kira-kira yang menjadi majas metafora dan yang merupakan ungkapan yang mana ya? Ya, betul sekali. Kambing hitam. Kambing hitam berarti orang yang dipersalahkan. Maka kalimat tersebut disebutlah majas metafora. Contoh kedua, ayah menjadi tangan kanan direktur perusahaan itu. Majas metaforanya
atau ungkapannya adalah tangan kanan. Ya, tangan kanan berarti orang kepercayaan. Wah, majas perbandingan ini sungguh indah ya, karena melibatkan ungkapan-ungkapan yang mungkin jarang kita dengar. Baik, masih dengan majas perbandingan, yaitu majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan dua kata atau objek yang jelas secara eksplisit mempunyai kesamaan sifat. Ciri majas ini memakai kata penghubung layaknya ibarat, bagai, bak, dan umpama. Contoh, lelaki itu sangat baik dan dermawan, ibarat malaikat yang turun dari langit. Yang diperbandingkan adalah lelaki yang memiliki sifat seperti malaikat. Kemudian, majas selanjutnya adalah majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan sifat. Ciri majas ini biasanya menggunakan kata penghubung seperti laksana, bak, bagai, ibarat, dan juga. Contoh, pikirannya encer bak santan kelapa. Yang diperbandingkan adalah pikiran dan santan kelapa yang memiliki sifat yang encer. Baik, selanjutnya di dalam teks cerpen selain terdapat majas perbandingan, juga terdapat majas pertentangan. Salah satu majas pertentangan adalah majas hiperbola. Mungkin kalau majas hiperbola ini sudah sering kalian gunakan ya, utamanya bagi kalian yang suka membuat status yang alay di sosial medianya masing-masing. Nah, seperti pengertiannya, hiperbola ini adalah majas yang melukiskan keadaan secara berlebihan. Contoh, aku kebanjiran kata-kata untuk dituangkan ke mesin ketik. Jadi, tokoh aku ini memiliki ide yang begitu banyak sehingga menganggapnya sedang kebanjiran, seperti air yang meluap dari sungai akibat hujan yang terjadi selama semalam suntuk misalnya. Oke, selanjutnya majas yang kedua dari majas pertentangan adalah majas litotes. Majas litotes melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contoh, berikan makanan yang tidak seberapa ini. Padahal bisa saja makanan yang diberikan adalah makanan yang mahal, makanan yang mewah, atau bahkan makanan yang dibeli atau berasal dari restoran mewah. Nah, karena mungkin orangnya rendah hati, tidak sombong, maka digunakanlah majas litotes ini untuk menyebutkan hal dengan sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Selanjutnya, ada majas ironi. Majas ironi adalah gaya bahasa sindiran paling halus menggunakan kata-kata yang bermakna kebalikan dengan yang dimaksud. Contoh, cantik sekali tulisanmu sampai aku tidak bisa membacanya. Wah, kalau seperti ini kalimatnya, apakah tulisannya benar-benar cantik? Tentu tidak ya, karena sampai tidak bisa dibaca. Ya, pasti kalian di sana sudah bisa mengartikan maksudnya seperti apa ya. Jadi, karena ini sindiran halus, tidak menyebutkan kekurangannya dengan terus terang, tapi diberikan maksud lain, menggunakan kalimat lain, dan maksudnya sama. Nah, selanjutnya, majas yang terakhir dalam teks cerpen adalah majas pertautan. Majas pertautan terdiri atas majas metonimia, yaitu menggunakan benda atau menyebutkan benda yang dimaksud dengan sebuah nama atau merek. Contoh, ayah mengendarai kijang ke kantornya. Wah, apakah kijang dalam bentuk hewan yang dikendarai ke kantor? Tentu bukan ya. Jadi kijang yang dimaksud adalah sebuah mobil. Jadi ayah mengendarai kijang ke kantornya, maksudnya ayah sedang berkendara mobil ke kantor. Contoh yang kedua,
kakak berangkat ke sekolah memakai Adidas. Ya, artinya kakak ke sekolah memakai sepatu Adidas. Jadi kalau metonimia menyebutkan merek dari benda yang digunakan. Selanjutnya ada majas efemisme. Majas efemisme merupakan kata yang lebih halus sehingga lebih sopan. Jadi kita menggunakan pilihan kata yang lebih halus ya. Contoh, sepeninggal sahabat baiknya, ia menjadi kurang ingatan. Jadi kata kurang ingatan lebih halus digunakan atau lebih baik digunakan dibandingkan langsung menyebut kata gila. Contoh yang kedua, tunanetra itu berjalan menggunakan tongkat. Kata tunanetra lebih halus digunakan dibandingkan langsung menyebut orang buta. Oke, pada kutipan teks cerpenal ya, majas yang kita temukan adalah majas asosiasi, yaitu dengan kutipan kalimatnya, jalanan basah dan sebagiannya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu kelamnya kehidupan kota ini. Yang diperbandingkan adalah genangan yang pekat layaknya kelamnya kehidupan kota ini. Baiklah, itulah tadi hasil analisis dan pembahasan kita terkait dengan menentukan atau mencermati struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek. Nah, selanjutnya yuk kita review kembali materi bab 3 teks cerpen. Yang pertama, tadi kita sudah mencermati struktur dari teks cerpen, terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah orientasi, bagian kedua komplikasi, dan resolusi. Lalu kita juga sudah menelaah penggunaan bahasa teks cerpen yang terdiri atas 4 bagian, yaitu penggunaan kata ganti orang dilihat dari sudut pandang, penggunaan penanda keterangan waktu, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus, dan penggunaan gaya bahasa atau majas. Ya. Wah, tidak terasa ya, kurang lebih 30 menit kita telah belajar bersama bagaimana menentukan struktur dan kaidah dari teks cerita pendek. Jadi, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami, dan kalau belum dipahami, kalian bisa mencatat dan menanyakan pada guru bahasa Indonesia masing-masing. Baiklah, dari Ibu mungkin cukup sekian. Izinkan Ibu untuk menyampaikan 2 buah pantun sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Yang pertama, anak hebat tidak lupa sarapan. Roti gandum diolesi selai. Terima kasih Ibu ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Pagi hari pergi ke kebun. Di kebun ambil semangka. Kututup pertemuan ini dengan senyuman untuk anandaku tercinta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.